wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin, Bapak Haji Zaini Jundi SPDMM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin, serta Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SMA Negeri 3 Banjarmasin dan adik-adik mahasiswa asistensi mengajar dan PPL dari Universitas Lambung Mangkurat dan UIN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat rezeki dan wilayah beliau jualan kita hari ini dipertemukan di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan aksi nyata program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Rini Puspitasari. Kemudian sholawat serta salam tak lupa boleh kita haturkan kepada Rasulullah SAW, suri teladan kita, guru terbaik kita dari zaman dahulu hingga akhir zaman nanti. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua langsung saja menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin, sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif kali ini kepada Bapak Haji Zaini Jundi SPDMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada Ibu Dewan Guru dari mahasiswa
baik dari OM maupun dari UIN yang pada hari ini dengan hadir dalam rangka untuk mengikuti diseminasi budaya positif dan terawali dengan bersyukur kepada Allah SWT. Tuhan Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul sebuah kegiatan yang sangat positif ya. Jadi kegiatan ini juga termasuk budaya positif. Jadi budaya positif ini sudah kita laksanakan setiap hari sebetulnya. Setiap hari kita sudah melaksanakan budaya positif. Cuma budaya positif yang kita inginkan adalah kita ingin memberikan kepada murid agar murid itu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kata budaya positif itu sendiri adalah itu menumbuh kembangkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang diambil, keyakinan agar anak-anak diam, tapi semuanya berbasis pada siswa. Ini siswa kan? Jadi nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang berbasis pada murid atau siswa, agar siswa kita itu memiliki pribadi yang lebih baik, yang kritis, disiplin, bertanggung jawab, harapannya kan. Nah itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Demikian, selamat mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Rini, Sekretaris SPD, dan bermanfaat kita semua. Sekaligus saya buka acara diseminasi budaya positif yang akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah arahannya. Tadi tentang diseminasi budaya positif dan sebenarnya diseminasi tadi sudah kita terapkan di sekolah kita. Langsung saja kita ke acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Kepada Ibu Rini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang mau pantun dulu sebelum kita mulai. Bunga mawar tumbuh di taman. Warna merah menghiasi pagi. SMA Negeri 3 Banjarmasin penuh harapan. Diseminasi ilmu dimulai dengan hati yang riang sekali. Satu lagi, nah jalan-jalan ke pasar baru. Beli kain untuk dijahitkan baju. Guru penggerak berkumpul menjadi satu untuk masa depan pendidikan yang lebih maju. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Jaini Budi, yang sangat mendukung saya, karena dari beliaulah berkat motivasi beliau saya ada di sini untuk mengikuti program calon guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di sini. Mahasiswa asistensi ya, dari URM maupun dari UIN. Di sini saya memperkenalkan diri dulu, walaupun mungkin sudah banyak yang kenal. Perkenalkan, ini dari fasilitator dulu, yaitu Ibu Anissa, merupakan fasilitator, dan beliau ini berasal dari Purwakarta, Jawa Barat. Berikutnya untuk guru pendamping saya, jadi untuk guru prakteknya, mengajar prakteknya, yaitu Ibu Nurul Huda. Beliau adalah kepala sekolah SDN Al-Alaq 2 Banjarmasin, dan sebagai CGP-nya saya sendiri, Rini Puspitasari, pengajar sejarah SMA Negeri 3 Banjarmasin. Nah di sini mungkin sebelumnya juga sudah pernah disampaikan oleh rekan-rekan JGP saya yang diperhatikan, teman-teman saya seperti tentang budaya positif. Jadi di sini budaya positif ini mencakup 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas,
restitusi, sertifikat restitusi. Nah, di sini kita akan bermain sebentar. Jadi saya punya sedikit banget, jadi nanti akan saya bagikan ke semuanya. Jadi nanti di sini bisa berganti posisi A, B, gitu ya. Jadi A misalnya sebagai ini ya, nanti sama-sama harus menulis ya apa benda yang pian sayangi. Jadi tuliskan di sini benda ya, apa atau sesuatu yang pian sayangi apa misalnya lakinya. Oh ya enggak. Sesuatu yang pian sayangi apa ya itu yang berharga lah bagi pian ya. Aduh, jangan. Alat otoritas. Jadi bisa dituliskan. Bisa sesuatu misalnya ya contoh Hansal tadi kan ya suami atau istri ya Suami orang banyak berjalan. boleh tapi adanya ke Fitri ya silakan dituliskan. Benda apa yang kita tahu? Benda Ada yang lo sukai. Pak Batiar kalah. Nah, Pak Batiar juga. Nah. Jadi itu adalah ada sebagai A. Nanti mungkin bergantian tadi Bola Imam lawan Sari berpasangan lah. Pasangan dulu sementara pasangan. Oh, Pak Suman juga dulu Imam pasangan. Tugas Anda adalah menulis dalam sebuah kertas yang sudah saya bagi tadi apa sesuatu yang sangat berharga. Dan tuliskan di situ nanti yang dengan. Saya bilang tadi ya. Enggak lah. Jadi silakan tuliskan dulu. Yang menyayangi apa Tuhan? Menyayangi siapa? Ya, tuliskan dulu Tuhan. Jadi ada siapa sudah berani kita takut Tuhan. Nah, jadi setelah itu yang A ini memegang jadi posisi di sini Ibu Rahimah, istri yang bersama. Jadi lagi dia tuliskan sesuatu yang dia sayangi atau dia mungkin sangat berharga bagi dia, misalnya emasnya. Nanti gimana ya? Jadi yang kamu tulis jadi yang gimana? Ya, nanti dulu. Jadi silakan. Sudah ya, Ibu Rahimah sudah, Ibu Ali sudah kan? Ibu Anita sudah? Oke, silakan menggenggam. Yang A, silakan yang A menggenggam. Yang A tegak dulu. Kamu kan Bu Rahimah. Yang A tegak dulu. Yang A. Ya, ini A, B, A, ya. Yang A, Bu Saidah A. Jadi Bu Mimin A. Bu Mimin A. Bapak biar tadi Bapak bisa membuka Pak. Apa yang dituliskan oleh Bapak Sukma Pak? Rahasia lah yang terdekat bagi Pak Sukma lah. Lain kemudian nama Ibu Ini Ani. dengan bersusah payah tadi membuka sampai saya gelitiki, Pak Sukma baru bisa terbuka dan saya mendapatkan informasi yang luar biasa berharga dari Pak Sukma, Ibu Pusika, Ibu Ani, sangat penyayang, sangat perhatian, dan baik hati. Itu Bu Ani. Itu kayak iya. Itu Bu Ani. Ini kayaknya berharganya luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak. Tadi Bu Riri berhasil kan? Berhasil dikasih Bu. Tidak berhasil. Yang berhasil lagi ada?
Ibu Anita? Sudah berhasil. Di sini Pak, Ibu Mimi sudah berhasil. Ibu Mimi? Ya, ada yang masuk Pak? Ada yang berhasil? Ada. Sekarang kita balik. Gantian yang A membuka punya yang B. Gantian B. Boleh kalau berapa yang dia ini apa Pak ya? Sampai kali itu dibuka Pak, pada kalau dibuka itu apa? Al-Quran. Enggak lah, karena Al-Quran itu kan memiliki banyak budaya-budaya positif dari budaya sosial dan lain, akhlak dan lain-lain itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran harus pelajari, kita sayangi. Nah ini tadi ya soalnya apakah bisa membuka kepala tangan. Nah ini kita tadi sudah kita praktekkan. Apakah ada atau tidak menutup kepala tangan Anda. Jadi mengapa alasannya? Ini menurut Dr. William Glasser ya, dalam kontrol teori miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid, di mana ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi menurut guru ini hal positif yang disampaikan kepada guru itu adalah hal yang bermanfaat. Walaupun mungkin nanti murid menanggapinya bisa berbeda. Menurut kita baik, belum tentu menurut murid itu baik. Contoh misalnya dalam hal disiplin dalam memakai atribut sekolah. Kadang kita ya bisa mendisiplinkan siswa, misalnya ada yang pakai kaos kaki berbeda, ada misalnya yang tidak pakai pending ya, kita berdiskusi itu maksud kita baik, tapi kadang mereka menanggapnya tidak baik. Contoh apa? Kadang mereka menjadi kelas lain ada razia, lalu mereka inisiatif menyembunyikan. Nah itu, jadi apa yang baik bagi kita belum tentu baik juga bagi murid. Menurut dia, menurut murid itu baik. Berikutnya itu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Nah kritik ini maksudnya Anda harusnya begini ya, itu kritikan. Tapi beda nanti antara kritikan dengan masukan. Kritikan itu biasanya dia lebih keras. Ini bisa menguatkan karakter, artinya bisa membentuk karakter seseorang itu bisa menjadi lebih bisa percaya diri, lebih kuat ya. Terus yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Contoh misalnya kadang kita sebagai orang tua ke anak ya. Kadang orang tua merasa paling benar. Nah jadi itu. Karena kalau kita malah walaupun kita benar ya, kadang kita salah. Jadi itu respon. Ya. Jadi di sini. Jadi bagaimana kita berusaha bisa mengubah seseorang dari paradigma stimulus ke paradigma pendekatan teori kontrol. Ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Contoh misalnya kita ambil yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nanti di sini teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Artinya yang bisa mengendalikan kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau berubah, yang membuat perubahan juga bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Nah itu. Contoh lagi misalnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di sini dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Jadi kita juga tadi tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun juga tidak bisa mengontrol kita. Artinya kita juga yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, next lagi. Jadi di sini disiplin positif yang unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik
dengan topik ini tentang disiplin. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau anak saja bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Jadi tadi seperti ini yang dicontohkan Bapak Kepala Sekolah tadi ya, pada saat beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya siswa kita disiplin, kita menyampaikan materi itu juga tenang. Contoh misalnya bila ada siswa yang terlambat, atau kita pun juga bisa terlambat. Ada siswa terlambat masuk kelas, otomatis kadang bisa mengganggu ya apa yang ada di dalam kelas. Contoh misalnya kita sedang menyampaikan materi, ada anak masuk, Bu, assalamualaikum, Bu, ini gitu ya. Maaf Bu, tadi saya terlambat begini karena Bu banyak. Jadi itu pun juga bisa mengalihkan perhatian. Artinya nanti siswa yang lain teman-temannya juga tidak lagi positif fokus ke pelajaran, itu malah fokus ke temannya. Itu juga karena anak-anak tidak disiplin itu bisa mengganggu dalam pembelajaran. Nah kita lihat dulu apa sih pengertian disiplin. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, itu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disciple atau sama artinya adalah murid atau pengikut. Jadi disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu dihargai dan bermakna. Jadi belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini di sini ada. Berikutnya nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu, di mana setiap perilaku memiliki tujuan. Ini menurut William Glasser. Nah, di sini adalah bagaimana tugas kita mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Hosen. Nah, ini semuanya nilai kebijakan universal ini ada di dalam profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Yang satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, benar kritis, kebenaran global, gotong royong dan kreatif. Berikutnya ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori perilaku manusia ini ada 2 motivasi di dalamnya, yaitu motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu teori ekstrinsik atau teori dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalamnya itu ada pertanyaan, misalnya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi contoh misalnya untuk menghindari hukuman, kalau ini biasa kita di kelas ya, mungkin ada bisa memberikan contoh dulu sebelum ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita melakukan sesuatu supaya kita ini nyaman dengan orang, supaya kita tetap nyaman dalam bisa berteman ya. Jadi kadang kita bisa dalam sebuah curhat mungkin ya, ada teman menyatakan untuk begini, tapi kita ya sebagai teman tidak menyamai kembali ke ya kawan kita. Kenapa? Kita menjaga kenyamanan dalam berteman. Berikutnya untuk mendapat imbalan dari orang lain. Artinya kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji ya. Salah satu bentuk imbalan adalah dipuji, atau dia mendapat penghargaan, atau mendapatkan supaya dilihat orang. Jadi kita melakukan sesuatu tidak dengan tulus. Contoh misalnya ya, supaya aku bisa dapat inilah misalnya, berarti aku harus bisa nih gitu ini ke Bapak
pendekatan ke sini. Kenapa supaya aku dia di situ juga? Dulu ya, contoh apa namanya, hal yang sering kita temui bahwa untuk mendapat perhatian dari itu berarti kita bagaimana kita mencari perhatian ke beliau. Artinya apa yang kita lakukan ini baik, cuma tujuannya adalah ingin dihargai orang atau ingin dihargai bapak. Ya, untuk teori yang apa, untuk motivasi prinsipnya itu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan niat atau kemauan dari diri kita sendiri, bukan karena hadiah, penghargaan atau pujian dari orang lain. Oke, untuk apa namanya, memberikan semangat kita. Ibu bisa minta tolong Ibu ini ya, Ibu Saida, Ibu Rahimah, Bapak Sari. Ibu Rahimah. Coba Ibu Saida sama Bapak Sari. Tadi kayaknya Ibu Saida kalau Ibu Saida tolong dibantu. Kita lanjutkan ya dengan materi berikutnya, yaitu apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Terus juga restitusi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini segitiga, apa itu segitiga restitusi? Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tahapan itu untuk memudahkan kita dalam melakukan restitusi. Mungkin kita sering mendengar kata hukuman, konsekuensi maupun juga restitusi. Jadi di sini ada kata-kata yang mencerminkan itu hukuman. Contoh itu tadi ya, peraturannya adalah Anda harus. Jadi di sini sepertinya hukuman ini lebih bersifat spontan, jadi tidak direncanakan dan itu terjadi secara tiba-tiba. Contoh misalnya ya, bila ada pagi, bila ada siswa terlambat, kita kadang tidak mempersiapkan. Nanti kalau terlambat itu diberi sanksi apa. Tapi di sini kadang secara tiba-tiba kita menghukumi dengan ya udah bersihkan sampah atau ini dulu mengaji. Gitu. Itu contoh dari hukuman. Yang kedua yaitu disiplin. Apa bedanya dari konsekuensi maupun restitusi?
Agus minta tolong ya. Salah satu contoh misalnya kalau konsekuensi itu apa dalam kita ini tindakan sehari-hari misalnya terhadap siswa. Konsekuensi ini menurut saya adalah ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Misalnya pada tiap kelas di kelas, misalnya kita sebagai guru membuat kelas jika terlambat masuk 5 menit maka siswa akan melakukan apa gitu. Menurut saya itu seperti itu konsekuensi. Kalau restitusi Bapak? Kalau restitusi itu kita mencoba merubah perilaku siswa dengan mereka misi pikirannya Bu. Misalnya apakah misalnya kita ambil contoh yang tadi juga belum misalnya kayak ketika ada anak terlambat kita tanyakan kenapa, kira-kira kalau datang terlambat ketika pelajaran apakah itu bagus atau tidak. Kita membuat anak itu sadar sendiri dan mengubah perilakunya untuk menjadi lebih baik lagi. Restitusi, makanya itu restitusi. Kalau itu Pak. Terima kasih Bapak Agus. Mungkin yang lain Ibu, Ibu lagi Mbak ya. Satu lagi materi dari sini. Contoh penerapannya itu restitusi di kelas. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini hukuman atau konsekuensi? Restitusi. Oh, jadi mungkin sama seperti Bapak Agus tadi Bu, saya mencoba agar murid mengakui kesalahannya sendiri seperti itu. Jadi saya berusaha untuk tidak menghakimi ketika dia misalnya terlambat mengumpul tugas. Mungkin lebih menengahi kenapa sampai terlambat seperti itu. Kemudian misalnya terlambat ke sekolah, saya juga bertanya mungkin kenapa sampai datang terlambat. Mungkin dia nanti akan cerita sendiri biasanya. Kemudian tidak berusaha untuk memarahi peserta didik tersebut, mungkin didekati dengan lemah lembut dan kasih sayang seperti itu Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Rahimah. Iya. Terima kasih Bu. Berikutnya kita akan penerapan dari restitusi. Jadi di sini siswa selalu berusaha membangun motivasi unsur intuisi siswa dengan dan contoh tindakan yang positif. Yang kedua, selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Berikutnya adalah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi nanti dalam kita menerapkan budaya positif, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau dukungan dari teman-teman yang lain. Contoh misalnya kemarin pada saat kita lomba sekolah sehat, ya. Mungkin walaupun yang terlibat ya dalam mungkin di UKS yang lebih berat, tapi ternyata kita UKS tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dengan yang lain. Misalnya tim kebersihan, tim ketertiban, ya, bagian taman, ya. Jadi semuanya terlibat. Jadi di sini dalam melakukan hal-hal baik, kita tidak bisa berdiri sendiri juga tanpa bantuan dari rekan sejawat atau teman-teman kita yang lain. Oh iya Pak, kalau ada masalah jangan ditanya. Sekarang belum banget. Oh iya. Di Sandra ada, Krisna ada, Laudan ada nggak? Ada. Nah, ada ini berapa ada ini? Ikram ada? Amin. Oh ya, ada namanya sama ya. Oke. Ini Panggaliati mana? Kenapa Imam Mulad tadi kok dia nggak? Nama Imam Mulad kenapa? Imam Mulad kenapa nih? Nggak ada apa-apa Bu. Oh iya yakin. Ada apa-apa ya? Mungkin peneliti mulai tadi kan kayaknya Imam Muladnya ada masalah gitu ya. Oh mulai tadi dia dapat 2 gitu.
Gak ada suhu. Nggak ada. Oh, nggak ada juga ya. Ada Bu. Kalian gimana kalau kelasnya itu lihat ya temannya ada apa nih? Kan buat kali ini ya. Ibu, tadi mereka ini lagi ambut, holdernya Ada? ya. Oh itu ya, sekarang sudah bel ya, sudah bel ini. Boleh sekarang yang lain silakan istirahat. Ketua kelas juga boleh istirahat. Ini kalau Holda sama Ivan tahan di kelas dulu ya. Ibu mau ada yang bicarakan. Ini yang lain silakan istirahat. Angkat dulu. Kalau kita gimana siapkan posisi kedua. Ini kisahnya ibu berdua aja langsung ya. Baik Bu. Ivan, Baik Bu. Ngapain Bu? Saya ini kan anak-anak udah pada keluar. ya jadi Holda sama Ivan tadi kepada karena ada laporan dari ketua kelas bahwa mulai awal ibu masuk tadi sampai istirahat Ivan sama Holda ini tidak memperhatikan ibu, tidak memperhatikan ibu, malah kalian ini kelihatannya kayak malahan gitu. Ada masalah ya? Apa? Kalau bagi dari Holda gimana? Ada sih Bu. Dia mau cuekin aku seminggu. Selama seminggu. Kan saya sebagai sahabatnya kayak sering gitu. Gak ada pembicaraan. Nah, katanya Holda kayak gitu. Untuk Ivan gimana? Apakah Ivan seperti itu? Apakah Ivan seperti itu? Enggak Bu, saya cuma kecapean aja. Soalnya saya banyak ikut olimpiade sebelumnya, jadi perlu waktu sendiri lah. Nah, itu Holda kata Ivan gitu. Untuk kamu gimana? Oh, kalau gitu sih nggak apa-apa juga. Saya kira kan ada masalah. Kalau ada masalah, tanya baik-baik aja. Jangan diam aja. Kan saya jadi salah paham. Nah itu katanya Pak. Jadi di sini Holda tahu kenapa Ivan ini mendiamkan Holda dan Holda ini tidak salah sangka lagi bahwa Holda ini kenapa? Holda salah sangka dikira Ivan itu padahal Ivan lagi sibuk. Terus menurut kalian supaya kalian balikan lagi gimana? Menurut saya sih kalau ada kayak pekerjaan gitu ngomong aja, nggak usah cuek banget. Kan kita teman. Kalau ada masalah cerita aja, ngapain ditutupin? Nah itu ya Ivan ya, nanti kalau ada apa-apa Ivan bilang sama Ivan ya, supaya Holda ini nggak salah-salah lagi sama Ivan ya. Ya, bisa diterima Ivan. Holda bisa diterima ya, jawaban Ivan ya, alasannya kenapa ya. Jangan kakinya baik. Lagi bukan itu Bu. Emang kakinya kemana? Sebetulnya bukunya tinggalan. Coba dicari lagi kalau ada. Coba dicari lagi Dona bukunya. Nah, ketinggalan Bu. Aduh, ketinggalan beneran ya. Terus gimana tuh PR-nya Dona? PR-nya sudah ulun kerjakan pagi tadi. Karena yang lain juga ngumpul tugas, berarti Dana kerjakan sekarang bisa? Bisa. Nah, coba nanti kerjakan. Pakai kertas lembar boleh Bu? Oh boleh, ya. Terus gini, supaya nanti Dana nggak ketinggalan bukunya lagi gimana? Mungkin saya akan membuat bukunya pada malam hari dan mengerjakan tugas sebelum saya tidur. Nah, bagus kayak itu. Selanjutnya kayak gitu Dana ya, supaya nanti nggak ketinggalan buku lagi. Dana juga belajar dengan bisa tenang, ya. Oke, makasih ya Dana. Nah, tadi itu contoh ya, ya kemarin itu kenapa di situ berisik ya, pada saat itu memang kondisinya anak-anaknya kita bullying sungsung kemarin itu pas mau DPL Bapak itu. Jadi pas yang lain pas sudah pada pulang, jadi beberapa anak yang masih ada kebetulan di anak PMR, jadi belum minta tolong pada mereka untuk melakukan restitusi. Jadi yang kasus pertama tadi adalah di sini kesalahpahaman dalam berteman. Jadi salah paham itu biasa terjadi kita dalam pertemanan, baik itu di lingkungan kerja maupun di luar. Nah di situ tadi kisahnya adalah bahwa Holda salah sangka kenapa
kenapa IPA ini nyuekin setiap lama gitu. Padahal ternyata IPA ini lagi sibuk. Terus yang hasil yang kedua tadi bahwa dana itu ketinggalan buku matematika. Nah, tapi dia bisa menyelesaikan masalah sendiri itu dengan cara dia bisa menyiapkan mungkin malam ya padahal dia belum berangkat sekolah, bangunnya lebih awal, jadi dia bisa ngecek bukunya kembali sebelum dia berangkat ke sekolah sehingga kasus ketinggalan buku itu tidak akan terjadi lagi. Berikutnya ini tentang keyakinan kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya ya, nanti adik-adikku juga dari PPL atau nanti jadi guru juga akan membuat yang seperti ini, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas ya? Jadi dalam keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi diawali dari bersifat lebih abstrak, artinya ini bersifat lebih nyata, dibuat dalam bentuk ya hal-hal yang positif berupa pertanyaan-pertanyaan universal, tidak terlalu banyak keyakinan kelasnya, dan semua warga kelas atau siapa yang ada di dalam kelas itu bisa ikut berpartisipasi atau berkontribusi. Ini tahapan-tahapan atau prosedur bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu curah pendapat bersama anggota kelas. Ini biasanya Bapak Ibu guru mata pelajaran atau wali kelas ya. Ini bisa sebelum memulai awal tahun pelajaran bisa menerapkan ini. Yang kedua yaitu dengan mencatat masukan apa saja masukan-masukan itu yang diberikan oleh seluruh warga kelas itu. Misalnya dari siswa apa, dari guru apa, nanti kita seleksi. Berikutnya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Artinya dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak. Misalnya dilarang membuat sampah dalam kelas, diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh kata negatif. Tentunya itu meninjau kembali apa yang sudah disepakati tadi, dicek kembali, dipilih-pilih ya. Meminta warga kelas untuk semuanya bertanggung jawab atau tanda tangan ya. Jadi sebagai tanda bahwa dia itu setuju. Terakhir adalah biasanya bisa ditempel di dinding supaya itu diketahui guru yang lain yang mungkin masuk pada mata pelajaran yang lain. Atau kalau guru mata pelajaran bisa juga masing-masing beliau punya kesepakatan kelas dengan siswanya. Mungkin di kelas mana dan mana beliau punya kesepakatan kelas, dan biasanya juga tiap kelas itu kesepakatan kelasnya berbeda-beda. Berikutnya yaitu refleksi. Di sini anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Kenapa antusias? Karena mereka sendiri yang memikir, mereka yang membuat, bukan peraturan yang ditetapkan dari atas. Biasanya kalau dari dalam diri mereka ya, itu mereka yang mengucapkan diri, mereka akan lebih taat dengan peraturan itu. Yang kedua, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan. Artinya di situ bahwa mereka siap menanggung konsekuensi yang sudah mereka tanda tangani tadi. Kalau misalnya tidak menyangkut ya, kan di kelas dia ada daftar piket. Kalau misalnya dia tidak melakukan piket, ada nanti di kesempatan kelasnya bisa denda 2.000 atau bisa lagi apa yang konsekuensi yang harus dia ini ya. Atau misalnya pas ini dia bagian harus tepat tulis, jadi seperti itu ada di situ dia berkonsekuensi terhadap apa yang sudah dia tuliskan dan dia tanda tangani. Yang ketiga yaitu anak yang tidak masuk saat curah pendapat tidak bisa menyalurkan datanya. Artinya yang hadir yang tidak hadir ya, harus mengikuti apa yang sudah sepakati sama yang hadir pada saat itu. Karena itu sudah konsekuensi ya. Jadi kalau yang hadir yang mau nggak mau harus setuju. Terus bagaimana tindak lanjutnya itu mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Ini biasanya wali kelas ya atau guru pengajar, dan merevisinya jika tidak sesuai. Jadi kesepakatan kelas ini mungkin bisa berubah untuk melihat sesuai dengan kondisinya atau keadaan di kelas tersebut. Itu menyebabkan angket Civom untuk mengantisipasi siswa yang tidak masuk sekolah.
sekolah. Ini bisa juga mungkin di BK Bapak Agus sudah melakukan ini, melihatnya Bapak Agus, Ibu Jana, Ibu Mimin ya. Jadi sebagai contoh adalah Sidit punya grup namanya absensi siswa, jadi di situ Sidit bisa memantau. Selain itu juga Sidit rajin berkeliling kelas ya untuk mengambil absen, mengantar absen dan lain-lain. Biasanya malam pagi ataupun nanti jam istirahat. Bahkan saya lihat sendiri oleh Bapak Agus, Bu, siapa yang akan masuk hari ini boleh lalu foto. Artinya di situ Sidit sudah melakukan sudah melakukan tugas Sidit itu seperti apa untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak masuk. Jadi Sidit nanti setelah tahu pagi itu, oh sini nggak masuk, pasti itu akan mencari kemana yang nomornya dihubungi. Misalnya siswanya tidak dihubungi bisa ke orang tuanya. Bahkan beliau-beliau ini Bapak Agus, Bujana, Bu Mimin yang saya lihat melakukan namanya home visit ya, Pak ya Bu Mimin ya, home visit ke tempat siswa yang tidak masuk tadi. Jadi itu salah satu bentuk antisipasi atau tidak lanjut dari kesepakatan kelas tadi. Ini Ibu Imah bisa membacakan. Ibu Rahimah bisa bacakan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertanyaan pemantiknya itu. Ini ulun akan membacakan 5 kebutuhan dasar manusia. Bu Santi, seorang guru SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 1 datang dan mengeluh kelakuan Doni yang sering sekali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Santi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira mengapa Doni melakukan itu? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Rahimah. Jadi di situ Doni sering meminta bekal makanan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia yang menurut Tian kasusnya Doni ini apa ya? Jadi Ibu bisa kalau sama Ibu Dini. Dari 5 kebutuhan dasar itu ada berkah hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Bisa juga untuk bertahan hidup juga. Alasannya Bu? Mungkin orangnya gitu. Jadi melihat bekal teman-temannya yang lebih bertahan hidup, merasakan juga seperti itu. Terima kasih Ibu Dini. Selanjutnya, kita mendengar suara Ibu Mimin. Menurut dia aja Bu, apakah kasih sayang Bu atau gimana? Kita aja Bu. Menurut saya mungkin tidak ada untuk memberikan sedikit ke temannya atau basa-basi, kamu mau nggak menawarkan makanan yang dia miliki. Terus karena si teman ini terbiasa mungkin di pergaulan juga sehari-hari dengan mudah minta punya orang lain, dia memperlakukan sama itu di kelas. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Mimin. Satu lagi, Ibu Rima ya. Dia mau apa Bu Rima? Baik, terima kasih Bu. Menurut Ulun selain bertahan hidup dan tadi seperti yang Ibu Mimin sebutkan dan Ibu Dini sebutkan, mungkin ini kesenangan dia juga karena beberapa anak itu gue senang kayak mengganggu temannya, senang kayak kalau teman-temannya ini kesal kayak itu kepada inya, mungkin menurut Ulun ini kesenangan ada juga. Jadi kayak senang kayak itu mengganggu orang, kayak diambil-ambil kayak itu, kayak mengambil punya teman, tapi mengambilnya kayak makanan aja, bukan misalnya yang berharga kayak uang atau HP atau yang mana, tapi senang aja membuat teman-temannya kesal seperti itu. Mungkin ini pendapat Ulun. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Rahimah. Kita kasih foto untuk Bu Rahimah, Bu Dini dan Bu Mimin. Terima kasih.
kebutuhan dasar manusia tadi, untuk kasus Doni, jadi setiap penilaian kita berbeda terhadap kasus tersebut. Mungkin Doni juga perlu kasih sayang ya dari orang tuanya, tidak diperhatikan karena apa? Dia nggak teman-teman dibawa bekal, dia tidak, jadi dia bisa mencari kasih sayang di lain. Ya. Nah, terus bisa juga masalah bertahan hidup. Kenapa? Makan adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga seorang bisa bertahan hidup tanpa makan. Terus kebebasan juga yang dicari. Terus kesenangan apa? Mungkin dia bangga ya dengan apa? Dia bahwa dia bisa menerima teman-temannya. Ada anak yang bangga seperti itu. Nah, itu. Terus ada juga adalah penguasaan. Karena dia menjadi ingin dianggap hebat bila bisa menguasai punya temannya. Tapi Pak Sari udah berapa ya? Ada penguasaan dalam dirinya. Jangan punya teman apa? Tapi ada makan teman Pak ya? Maunya makan teman, takutnya. Di sini ada 5 posisi kontrol dalam diri manusia. Jadi ada identitas gagal, itu kontrol yang dari luar tadi. Identitas berhasil itu kontrol dari luar juga. Dan di sini ada posisi penghukum, ada posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau maupun posisi sebagai manajer. Dalam penerapannya, di sini selalu berusaha memahami permasalahan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Jadi mungkin contoh yang di restitusi tadi ya. Jadi kita bisa menanyakan, misalnya, kenapa kamu sering lambat atau gimana kabarnya ibunya tadi kamu tidur di kelas ada apa. Jadi kita tidak langsung menghakimi di situ. Berikutnya itu mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Misalnya tadi itu mengambil makanan temannya. Dengan begitu kita dapat mencari solusi dengan tepat. Ini contoh, tapi ini nanti bisa universal contohnya. Di sini ada 3 orang, yaitu Pak Joko, Mario, dan Adi. Nah ini laki-lakinya ada berapa? Oh jadi ada Pak Agus ya, sebagai Pak Joko, Pak Agus ya. Terus nanti Mario ini oleh Pak Sugeng, bisa kita tolong Pak ya. Supian sebagai Mario dan Pak Sari sebagai Adi. Ibu Dina sebagai Adi. Menjadi utuh. Jadi di sini Pak Joko ini berbicara nih. Apa Pak Joko? Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Ini Pak, dengan wajah sendiri. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi. Iya Bapak, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja dalam kurung tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah? Dalam masalah sekarang.
bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya, lempar-lempar begitu. Iya Pak. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain Bapak. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri, Bapak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, Bapak. Tapi kalian dapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan kegiatan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Sudah, terima kasih Bapak Agus. Terima kasih ya. Ini adinya yang menawar apa tadi? Ya lah, Bu Dina adinya kamu dulu. Sama-sama. Kalau tahu Bang yang lempar Mario ke Adi ya. Dinanya Adi baik. Oke, kita selesai pada ini sesi terakhir. Jadi soal yang pertama yaitu dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Jelaskan, meminta ke ya, Ibu Dini boleh kita dorong nomor 1. Sebagai posisi kontrol ini bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, manajer atau pemantau. Posisinya yang Bapak Agus tadi Bu yang memerankan Pak Joko Bu, sebagai apa sih kira-kira Ibu? Jadi posisi Pak Joko pada kasus tadi bisa kita kategorikan sebagai manajer karena beliau berusaha untuk mencari tahu apa kesalahan siswa, kemudian menanyakan kembali bagaimana yang harus dilakukan siswa sebaiknya. Jadi di sini Pak Joko sudah melakukan hal yang benar dalam menangani siswanya. Terima kasih Bu Riri. Nah, berikutnya pertanyaan kedua ini ke ini aktornya Panglah. Nomor 2 ini ya Adi ya Bapak Ansari. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Ini Bapak Ansari sebagai Adi dulu. Kebutuhan apa yang dia perlukan nih? Dia butuh apa? Itu butuh apa dia? Kasih sayang kan? Atau keadilan? Atau dia butuh bertahan hidup? Kasih sayang berkaitan dengan kesenangan sama di sana, karena kasih sayangnya tadi kan dia tuh kayak minta perhatian terhadap orang lain, terhadap guru, ya kan, berkaitan juga. Kalau kesenangannya mungkin dengan dia melakukan seperti itu, dia merasa senang, tetapi itu berdampak kepada orang lain. Jadi kesenangan dan kasih sayang itu saling berkaitan Bu. Jadi pada saat melempar ke Ibu Dina tadi senang gitu Pak ya? Merekanya itu tidak sengaja mungkin bola, cuma tadi mungkin merasa senang dengan mungkin kegiatan mereka seperti itu, tapi berefek mereka itu menimbul guru menghampiri mereka kali menimbul minta dikasih sayang ini. Mungkin dari ini mendapat kesimpulan bahwa teguran, tadi gua ada teguran juga si Andi tadi bahwa jangan mulai lagi itu apa gitu. Nah, artinya mereka merasa bersalah juga dengan dilakukannya melempar tadi kayak gitu. Artinya kasih sayang dan perhatian dan
kesenangan. Terima kasih Bapak Ansari sebagai adik. Tepuk tangan untuk Bapak Ansari. Untuk adik. Kita tegur Ibu Dina ya, adiknya. Adik malah mengikuti teman dulu kedinginannya. Peduli sesama ya Pak. Adiknya baik sudah direstitusi. Ya, soal nomor 3 ini apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yuk, tadi kan Adi sudah, berarti Mario ya. Mario, silahkan Mario. Terima kasih Bu. Untuk nomor 3, validasi tindakan yang salah, yang mana Pak Guru sudah menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan. Artinya perbuatan itu sengaja atau tidak sengaja dengan alasan kesenangan ataupun tadi karena bermain, namun di sana diyakinkan bahwa perbuatan itu tidak benar, dan tadi dilanjutkan lagi oleh Pak Guru untuk tidak lanjut berikutnya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumar sebagai Mario ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir keempat. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan oleh Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Nah ini Ibu Dinanya langsung Bu. Jadi Ibu Dina kayak Pak, seharusnya nih Adi sama Mario nih Pak. Gimana banyak tentang Jadi kira-kira yang pertama kali harus dilakukan oleh Mario dan Adi itu adalah menyadari kesalahannya dengan meminta maaf kepada Ibu Dina tadi. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Ibu Dina. Gimana Mario? Adi sama Mario? Nanti kita mau ya. Sama aku setelah ini. Sujud ya Pak. Terakhir. Jadi kita refleksi dulu. Pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan materi tentang diseminasi budaya positif kali ini? Nah ini Ibu tanya kepada Ibu Andina serta teman-teman. Terima kasih Ibu untuk soal nomor 1, bagaimana perasaan saya setelah mendapatkan materi tentang diseminasi budaya positif kali ini dari Ibu. Alhamdulillah hari ini saya banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan terutama tentang budaya-budaya positif, perilaku-perilaku positif pada murid kita, kemudian cara-cara kita mengenalinya. Tadi ada dengan cara restitusi, ternyata ada hukuman, kemudian pemberian penghargaan. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang bukan merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, dan itu sebenarnya tidak boleh kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Dan dari sini saya menyadari bahwa restitusilah yang bisa kita terapkan lebih bagus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa, terutama di saat proses belajar mengajar. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Andina. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Andina. Soal yang kedua, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari materi diseminasi budaya positif kali ini? Nah, kali ini Ibu minta dari mahasiswa untuk mewakili. Siapa? Untuk pertanyaan yang kedua, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari materi diseminasi budaya positif kali ini? Kalau dari ulun pribadi, pembelajaran yang ulun dapatkan itu pola pikir saya lebih dahulu Ibu. Yang mana kan zaman dulu saya masih SMA, itu masih menggunakan kayak hukuman kayak gitu Bu. Jadi sekarang kayak lebih tersadar kita tuh harus tahu masalahnya apa, cari tahu dulu kayak permasalahan itu seperti apa untuk mendekatkan kepada peserta didiknya. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih adik mahasiswa.
keren ya namanya. Mudah nanti bisa diterapkan pada saat kalian jadi guru ya. Untuk soal matematika ulun minta ke Bapak Sukman untuk menjawab. Terima kasih Ibu untuk nomor 3 refleksi hari ini adalah perubahan apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan dan memahami materi diseminasi budaya positif kali ini. Yang pertama adalah paradigma saya sebagai pendidik, maka akan mengutamakan atau bagaimana menjalani pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan pembinaan ketika anak-anak itu mengalami permasalahan, maka secara bersama-sama mengarahkan anak sebagai manajer untuk bisa dia mencari solusi terbaik untuk dirinya sendiri. Artinya dia memang kesadaran dari dalam dan itu berdampak jangka panjang. Yang terakhir adalah bagaimana tentang budaya positif ini terus dikembangkan untuk kedepannya, baik itu di dalam kegiatan di kelas, pembiasaan-pembiasaan yang ada di kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan sekolah. Itu yang diharapkan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukma, kasih aplaus untuk Bapak Sukma. Terakhir Ibu minta tolong untuk sama Pak, apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini? Ibu minta tolong pada Ibu dan Ibu Tri. Apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini? Yang perlu ditingkatkan pada diseminasi budaya positif kali ini, kita menanamkan sifat-sifat budaya positif pada anak. Ya. Kita memberi contoh bagaimana aplikasinya dalam sehari-hari mengenai budaya positif yang ilmunya tidak dapat di hari ini. Jadi jangan hanya teori aja, aplikasinya kita dapat. Itu yang kita dapatkan, yang perlu ditingkatkan lagi. Dan lagi kita di sini juga budaya positif itu tidak hanya sementara, harus kontinu kita terapkan sehari-hari, sehingga bagaimana bisa membentuk karakter anak seperti yang kita harapkan. Itu yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya, luar biasa. Ada tepuk tangan untuk Ibu Tri. Ini pengalaman 2015 sebelum bicara yang kedua. Masih langsung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa atas tandanya pada hari ini. Pantun lagi sebentar ya. Lalu nyampe dulu namanya orang semalam. Buah mangga di tepi pagar. Cakep. Titik manis untuk hidangan. Cakep. Matematika Banyumasin penuh sinar. Cakep. Acara selesai dengan penuh kenangan. Pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Pulang kerajinan. Diseminasi telah usai dipaparkan. Semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dini. Berdasarkan dari hasil paparan beliau tadi, bisa beberapa poin yang saya simpulkan. Yang pertama adalah disiplin atau budaya positif itu adalah satu proses belajar yang mampu menimbulkan motivasi intrinsik bagi siswa sehingga bisa melaksanakan segala sesuatu itu berdasarkan posisi kontrol dirinya sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Tujuannya nanti supaya terciptalah profil pelajar Pancasila. Kemudian sebagai guru kita harus bisa mengambil sikap sebagai manajer, di mana untuk menangani anak yang melakukan kesalahan atau bertindak negatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi, sehingga apabila kita sudah mengetahui kebutuhan dasar anak, maka akan mudah kita bersama-sama untuk mengambil solusi permasalahan tersebut dengan langkah, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Itu saja yang bisa saya simpulkan.
dari diseminasi positif yang disampaikan oleh Ibu Rini Puspitasari, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Banjarmasin. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.